Nah yang saya lihat di beberapa parenting, udah belajar belum? Karena PR ya, iPad. Rewel terus kamu. Papa capek kerja, berisik. Jadi anak tidak diberikan kesempatan buat ngomong. Akibatnya apa? Di masa yang dewasa, anak gak berani berpendapat. Itu alasan kenapa tidak semua anak Indonesia jadi storyteller, Pak. Karena ketika di keluarga aja mereka gak dikasih kesempatan ngomong. Baru ngomong dikit, tukang bantah kamu. Durhaka kamu jadi anak kecil. Padahal baru cuma ngomong Doraemon, gak gitu, Pak. Jadi anak kecil itu, karena mereka belum bisa membedakan baik dan buruk, mereka tuh sangat vokal, jadi polos. Karena terjadi di anaknya temanku. Ini om-om yang suka ngomong-ngomong aneh-aneh, jancok-jancok di YouTube ya. Jangkrik. Habis itu saya nutup tato. Karena mulai anak-anak teman saya itu mengkritisi saya. Muncul di TikTok. Pak Tirta, dulu rambutnya pink. So, dulu saya gak mikir itu. Ternyata saya tuh berpengaruh ke mereka. Jadi itu nomor 2. Yang nomor 3. Kalau nomor 1 sudah, habit membaca, lingkungan keluarga, government. Government ini paling penting adalah sistem pendidikan kita itu harus diubah. Bukan soal ranking atau apapun ya. Tapi menyamaratakan kualitas pendidikan. Itu dulu. Terserah mau caranya gimana tuh saya yakin yang tahu pasti ahli-ahli S3, PhD, pembuat kebijakan. Tapi sebagai saya orang yang mengajar kuliah umum, part-time, kualitas pendidikan kita itu masih tidak rata. Selama sekolah negeri dan sekolah swasta masih dibandingkan, selama sekolah di Pulau Jawa dan di Papua masih dibandingkan, itu gap of knowledge-nya akan sangat tinggi. Kalau mau negara kita maju, generasi emas 2045, habiskan anggaran untuk menyamaratakan kualitas pendidikan dari Sabang sampai Merauke. Selesai Pak masalah. But, ini prosesnya panjang Pak. Pendidikan itu 12 tahun. Jadi artinya kalau misalkan Presiden A, misal si A gitu, saya nggak mau foto ini ya, si A. Misalkan si A ini jadi presiden, programnya ingin SDM. Hasilnya itu baru kelihatan di tahun 12. Setelah mereka lulus SMA. Nah, nggak ngerasain loh Pak. Yang akan merasakan hasilnya adalah presiden yang di tahun ke-12. Kalau dia menang 2 periode berarti 10 tahun, ya dia membangun. Jadi kalau kita membangun SDM, itu hasilnya jelas. Jepang, Korea, Finlandia, Eropa, itu SDM. Tapi hasilnya itu tidak bisa dirasakan di 10 tahun. Tahun 12.